Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Age Maulana Ibrahim, selaku moderator kelompok 2. Adapun judul materi kami yaitu Identitas Pencaksilat dan Organisasi dalam Pencaksilat. Eh, Kami dari jurusan Administrasi Bisnis kelas AB1. Adapun anggota saya yaitu Vina Oktaviana, Fitriana, dan Nurul Mutmainnah. Selanjutnya saya akan menyerahkan materi kepada Vina Oktaviana. Terima kasih. Definisi silat Pegarnusa NU. Pegarnusa adalah salah satu wadah yang sah bagi organisasi pencaksilat di lingkungan NU berdasarkan keputusan Muktamar. Organisasi ini berstatus lembaga milik Nahdlatul Ulama yang penyelenggaraannya dan pertanggungjawabannya sama seperti lembaga-lembaga NU lainnya. Nama lengkap organisasi ini adalah Ikatan Pencaksilat Nahdlatul Ulama Pegarnusa, dapat disingkat IPSNU Pegarnusa. Status resmi kelembagaan inilah yang menjadikan Pegarnusa wajib untuk dilestarikan dan dikembangkan oleh seluruh warga NU dengan mengecualikan pencaksilat dan bela diri lainnya. Segala kegiatan yang berhubungan dengan pencaksilat dan bela diri dengan segala aspeknya dari fisik sampai mental, dari pendidikan sampai sistem pengamanan, dan lain-lain merupakan bidang garapan lembaga ini. Makna lambang PSNU Pagarnusa, bingkai segi lima, rukun Islam dan asas Pancasila, 3 garis warna putih, iman, Islam, ihsan. Warna dasar hijau, kesuburan, kesejahteraan, kejujuran. Warna lambang dan tulisan putih, suci. Bintang 9, induk organisasi NU, penghormatan terhadap Wali Songo, angka terbesar. Gambar cabang atau trisula, lambang kekhususan pencaksilat. Tulisan Arab la goliba illa billah. Tiada kemenangan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simbol dan arti lambang Pegarnusa. Kurva segi lima merupakan simbolisasi dari rukun Islam dan Pancasila. Simbolisasi ini berangkat dari dasar pengertian hukum Islam yang Nabi sampaikan. Bintang sudut 5 sebanyak 9 buah dengan pola melingkar di atas bola bumi, dan pada bagian paling atas bintangnya tampak lebih besar. Ini merupakan ekspresi dari pola kepemimpinan Wali Songo dan juga idealisasi dari suatu cita-cita yang bersifat maksimal, karena selain bintang merupakan simbol kemuliaan, juga jumlah 9 merupakan angka tertinggi. Ini sesuai dengan mimpi Nabi Yusuf tentang bintang sebagai isyarat akan mencapai kemuliaan. Selanjutnya Nurul Mutmainnah. Terima kasih. Jadi materi yang selanjutnya itu gambar cabang trisula di tengah bola dunia bagian atas, yaitu merupakan pengakuan sejarah bahwa senjata jenis inilah yang tertua dan lebih luas penyebarannya di bumi Nusantara. Sebagai kelompok bela diri pencaksilat, anggota Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI, Pagarnusa memasukkan simbol tersebut supaya tidak tercerabut dari identitas Persatuan Bela Diri Asli Indonesia. Lalu, bola dunia tepat di tengah merupakan ciri khas dari organisasi Underbow Nahdlatul Ulama yang simbol utamanya berupa bumi dan tampar sebagaimana dilukiskan oleh tangan pertamanya Kiai Haji Ridwan Abdullah berdasarkan istikharahnya. Lalu pita melingkupi bumi bertuliskan la galiba illa billah,
yang artinya yaitu tidak ada yang mengalahkan kecuali dengan pertolongan Allah merupakan tata nilai bela diri khas pagar Nusa. Kalimat ini pada awal pembentukannya berbunyi La Galiba Ilallah. Kemudian oleh Kiai Haji Sansuri Badawi dianjurkan oleh diberikan tambahan bah sehingga berbunyi seperti sekarang. Hal ini sesuai dengan pola kalimat pada kalimat la haula wala quwata illa billah yang berkonotasi umum atau am bagi segala bidang kehidupan. Sedangkan secara khusus atau khas dengan mengambil iktibar bahwa dalam Al-Quran kegiatan-kegiatan yang melibatkan bela diri secara fisik maupun non-fisik banyak disebut dengan menggunakan kalimat yang berasal dari akar kata galaba. Maka Pagar Nusa menggunakan kalimat sebagaimana tercantum dalam simbol tersebut. Selanjutnya jati diri pada Nusa, yaitu Ukhuwah Pagar Nusa artinya persaudaraan tanpa membedakan aliran dan perguruan silat di Pagar Nusa. Makanya dikenal dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Biarpun berbeda tapi tetap satu juga. Berbeda aliran tapi tetap dalam satu ikatan Pagar Nusa. Selanjutnya Ukhuwah Nadiyah, artinya persaudaraan sesama NU yang tidak dibatasi oleh perbedaan partai politik dan latar belakang sosial. Selanjutnya Ukhuwah Islamiyah, artinya persaudaraan sesama Islam tanpa dibatasi perbedaan amaliyah seperti persaudaraan antara NU dan Muhammadiyah. Lalu Ukhuwah Basyariyah, artinya persaudaraan tanpa dibatasi perbedaan kewarganegaraan atau perbedaan bangsa. Terusnya Ukhuwah Wahdaniyah, yang artinya persaudaraan tanpa dibatasi oleh perbedaan suku atau ras, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Biarpun berbeda tapi tetap satu, bangsa Indonesia dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia. Lalu yang terakhir Ukhuwah Ihsaniyah, artinya memandang semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan hanyalah ketakwaan saja. Selanjutnya, organisasi pencaksilat. Sejak zaman dahulu, di lingkungan pesantren Nahdlatul Ulama atau NU, terdapat banyak sekali aliran silat. Karena beragamnya aliran silat tersebut, maka dibentuklah Pagar Nusa sebagai wadah perkumpulan perguruan pencaksilat di bawah naungan NU. Wadah ini tetap membuka keragaman dan memberi keluasan pada tiap-tiap perguruan untuk mengembangkan diri dan mempertahankan ciri khasnya masing-masing. Artinya, walaupun ada perbedaan, namun tetap satu saudara. Terima kasih. Silakan Fitriana. Baiklah, jadi materi selanjutnya Gerakan Aksi Silat Muslim Indonesia. Gerakan Aksi Silat Muslim Indonesia resmi berdiri di Pondok Pesantren Lirboyo pada tanggal 11 Januari 1966. GASMI berdiri sebagai tandingan atas perkembangannya Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat yang bergerak di bawah naungan PKI, Partai Komunis Indonesia. Gus Makmus memandang ini penting karena Lekra adalah otak di balik setiap aksi provokasi, sabotase, teror, dan hal-hal yang meresahkan masyarakat lainnya. Menghadapi aksi Lekra ini, beliau mengatakan ada aksi, ada reaksi. Lekra beraksi, GASMI bereaksi. Amar ma'ruf, nahi mungkar harus selalu ditegakani pada tanggal 14 Januari 1966
1970. Gasmi secara resmi didaftarkan pada Ikatan Pancasila Indonesia. Selanjutnya, Gasmi dan Nahdlatul Ulama. Dari lahirnya Gasmi, inilah Gas Makmus kemudian terinspirasi untuk menyatukan berbagai macam aliran silat yang ada di NU secara lebih luas lagi. Dimulai dengan merangkul perguruan silat tradisional lokal koresidenan Kediri seperti Jiwa Suci milik pesantren Al-Ma'ruf, Bandar Lord Kediri, Porsigal pengguruan oleh Raga Silat milik pesantren Al-Ma'ruf, Bandar Lord Kediri, Prosigal pengguruan oleh Raga Silat Indah Guru Loncat. Sebuah pengguruan silat tradisional Bilar Atasa Dahana, sebuah pengguruan silat Kediri, dan beberapa perguruan silat lokal lainnya. Di sisi lain, pada suatu pertemuan, KH Mustafa Bisri Rembang menceritakan kepada Pro Dr. KH Suharbillah Surabaya tentang semakin surutnya dunia persilatan di halaman pesantren. Hal ini ditandai dengan hilangnya peran pesantren sebagai padepokan Pancasilat. Sejak zaman Wali Songo, Kai pesantren adalah juga pendekar yang mengajarkan ilmu Pancasilat di pesantrennya masing-masing, namun sering waktu kenyataan tersebut mulai hilang. Terutama disebabkan semakin padatnya jadwal pendidikan pesantren karena orientasi penerapan standar pendidikan modern. Selanjutnya, kesimpulan materi ini yaitu Pagar Nusa adalah salah satu wadah yang sah bagi organisasi Pancasila di lingkungan Nahdlatul Ulama atau NU. Berdasarkan keputusan Muktamar sejak zaman dahulu, di lingkungan pesantren Nahdlatul Ulama atau NU terdapat banyak sekali aliran silat, baik aliran silat yang ada di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, silat Betawi, silat Minang, silat Mandar, silat Mataram, dan lain-lainnya. Kegiatan ini dilakukan dengan harapan bisa menjadi bekal bagi masyarakat terhadap ancaman teror dari PKI yang semakin brutal. Gasmi terdiri sebagai tandingan atas perkembangan lekar atau lembaga kebudayaan rakyat yang bergerak di bawah naungan PKI, Partai Komunis Indonesia. Dari lahirnya Gasmi, inilah Gus Makmu kemudian terinspirasi untuk menyatukan berbagai macam aliran silat, kemudian terinspirasi untuk menyatukan berbagai aliran silat yang ada di Nahdlatul Ulama atau NU secara lebih luas lagi. Hal ini bertambah dengan adanya peran pesantren sebagai padepokan Pancasilat. Sejak zaman Wali Songo, Kai
Pesantren adalah juga pendekar yang mengajarkan ilmu pencaksilat dan pesantrennya masing-masing. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.